Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ini pertemuan pertama setelah cuti panjang. Kalau dulu masih sekolah, kalau pre itu seneng ya. Kalau lagi zaman sekolah itu kalau pre, seneng ya. Kira-kira Bapak kemarin pre ngaji seneng ya? Seneng juga sih. Kayaknya nggak ada beban gitu ya, plong gitu. Kalau lagi sekolah gurunya nggak ada, plong gitu rasanya, nggak ada beban. Nah, saya mikir ngaji juga gitu kali ya. Ya terserah, tergantung sejauh mana hobi kita, kesenangan kita. Baik Bapak-bapak yang terhormat, karena ini pertemuan pertama, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi sehat walafiat. Nanti kita bertemu kembali mudah-mudahan, kasih panjang umur, sehat walafiat tanpa halangan apapun. Kembali berjumpa dengan Ramadan terus dari tahun ke tahun, mudah-mudahan gitu. Kita diberi umur panjang, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormat, mungkin kita materi umum dulu kali ya. Namanya juga baru pertemuan, tapi kalau mau langsung saya udah siap juga sih. Kenapa siap? Karena ternyata ada hadis tentang halal bihalal ini di Bapak ini, di kitab kita nih ya, maaf nih. Saya lihat di sini tuh kita sudah ngaji bab tahrimuz zulmi sampai ke hadis ke-6. Ternyata hadis ke-8 tuh tentang halal bihalal. Ini kan sampai ke-6, jadi kita ngaji ke-7, ke-8, ke-9. Nah, ke-8 itu halal bihalal. Artinya bisa dikaitkan dengan halal bihalal ya. Saya lompat satu hadis ya ke ayat 8 dulu. Jadi ayat 7-nya nanti saya pending. Ayat 8-nya nih gini. Ini hadisnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallam, dari Kangjeng Nabi sallam. Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Madlamatun li akhihi. Man barang siapa kanat yang adanya ingdahu di sisi orang itu madlamatun li akhihi, kezoliman terhadap saudaranya. Kita punya urusan yang tidak baik dengan saudara kita, namanya zolim itu. Ya, saya pernah uraikan zolim itu bisa tiga macam. Satu, zolim hati. Dua, zolim lisan. Tiga, zolim badan. Empat, zolim harta. Lima, zolim kehormatan. Nah, siapa saja yang melanggar kehormatan orang lain, mengambil harta orang lain, menyakiti orang lain dengan tangan, menyakiti hati lain dengan lisan, membenci dari hati, itu semua zolim. Barang siapa punya kezoliman terhadap saudaranya, ya dikatakan di sini min irtihi,
soal kehormatan, au min syai'in atau apapun. Nah, barang siapa punya masalah dengan saudaranya sendiri, dalam pandangan Islam saudara itu sesama kita, seagama itu saudara semua. Fal yatahallalhu. Nah, nanti Bapak lihat di kitab Bapak. Fal yatahallalhu. Maka minta halal lah darinya. Maka jadi halal bihalal itu. Ini hadisnya. Jadi kalau Bapak cari dalilnya ini nih ya. Fal yatahallalhu. Maka hendaklah orang yang punya rasa pernah berbuat zalim itu hendaklah minta dihalalkan kepada orangnya yang terzolimi itu. Jadi minta maaf maksudnya. Minta maaf, minta ridho, minta halal. Jadi ini hadisnya ya. Bapak bisa lihat di Riyadhus Shalihin bab tahrimuz zulmi hadis nomor 8. Minhu, dari orang yang dizolimi tadi, al yauma, hari itu juga. Jadi harusnya hari itu juga. Kalau sekarang hari ini kita membuat salah, membuat zolim, hari itu juga. Bagusnya itu ya. Kemudian qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tiba suatu hari di mana tidak berguna uang itu. Dinar itu uang, dirham uang. Sebelum tiba suatu hari tidak berguna lagi uang itu. Nah, in kana lahu amalun sholih. Baru bergunanya apa itu? Amal soleh. Kapan hari ini? Ketika kita sudah mati. Dalam kubur, di hari kiamat, padang mahsyar, perhitungan hisab, itu harta udah nggak guna. Yang berguna amal. Bapak banyak amal, berarti Bapak banyak hartanya itu, banyak harta akhiratnya itu. Banyak amal, banyak ibadah. Nah, yang berlaku saat itu cuman amal. In kana lahu amalun sholih. Jika orang itu kelak di sana punya pahala amal soleh, ukhidza minhu biqadri madlumatihi, akan diambil amal soleh kita ini untuk menutupi sesuai dengan kepentingan membayar kezoliman tadi. Karena kita zolim di pengadilan Allah nanti kita harus bayar tuh. Dengan apa bayarnya? Dengan amal kita. Kalau punya amal. Wa ilam yakun lahu hasanatun, dan jika dia itu punya kebaikan, ukhidza min sayyiati sahibi fahumila alih. Maaf, wa illam yakul lahu hasan, tapi kalau orang itu tidak punya kebaikan, tidak punya amal, tidak punya pahala amal, ukhidza, diambil min sayyiati sahibihi, hukum buruknya temannya yang dizolimi itu, fahumila alaih, dipikulkan ke dia. Itu namanya pengadilan akhirat. Nah, jadi ini hadis ini mumpung belum sampai ke akhirat, urusan-urusan manusia itu halalkan dulu, saling menghalalkan. Ini hadisnya tentang halal bihalal. Kayaknya sih itu, karena nggak ada kitab halal bihalal tuh, nggak ada, itu cuma ceramah-ceramah aja itu. Kayaknya sih ini, karena kalimatnya mirip fal yatahallalhu. Jadi kita hubungan dengan manusia, kalau punya masalah, buru-buru selesaikan. Jangan diundur-undur sampai mati. Kalau sudah mati susah. Nanti amal kita ini sudah amal sedikit, pakai bayar lagi di sana. Boncos, tahu boncos ya? Boncos, bangkrut itu. Maka jangan berbuat zalim terhadap sesama manusia. Nah, ini intinya ya. Jadi saya anggap hadis ini ada kaitan istilah ya dengan apa yang dipopulerkan di negeri kita kalau lebaran, yaitu halal bihalal. Tapi saya buka-buka literatur, nah kalimat halal bihalal itu kalau di Arab nggak ada sebetulnya. Zaman Rasul, memang ini hadis Rasulullah Pak, tapi tidak berkembang jadi halal bihalal. Ini hadis Rasulullah ini, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Tapi tidak berkembang jadi kebiasaan halal bihalal. Di sono, di Mekah, di Madinah, dimanapun, ya, sebab intinya kalau punya salah buru-buru minta maaf. Tapi uniknya di Indonesia, berkembang jadi tradisi halal bihalal.
Jadi ini kreasi kita lah, kreasi umat Islam Indonesia saja. Lalu bertentangan dengan syariat? Ya enggak dong, masa minta maaf bertentangan sih. Tinggal beda. Mungkin kalau gini, kalau disalahpahami bisa. Misalnya berbuat salah, aku enggak minta maaf ntar dia lebaran. Nah itu namanya disalahpahami itu. Aku banyak dosa tapi ntar aja deh minta maafnya kalau lebaran. Nah itu salah itu. Siapapun yang punya salah buru-buru minta maaf. Lalu kalau gitu apa gunanya halal bihalal lebaran? Gunanya apa? Walaupun kita merasa sudah minta maaf, belum tentu sudah termaafkan semua. Bisa-bisa banyak salah, belum sempat minta maaf. Nah lebaran mah itu yang sengaja, tidak disengaja kan gitu. Lahir batin minta maaf ya. Karena boleh jadi ada yang lupa, tidak minta maaf. Padahal dosanya banyak sesama kita, lupa. Nah, kalau dengan ada lebaran itu yang lupa-lupa mudah-mudahan ketutup itu. Ikhlas dalam hati saling memaafkan, kehapus. Kalau tidak dihapus gitu, kebawa mati, ada hitungannya nanti di akhirat gitu ya. Jadi tradisi halal bihalal di Indonesia walaupun cuma di negeri kita, tapi itu tidak lepas dari inti hubungan kita dengan sesama manusia yang diperintahkan oleh agama. Jadi tradisi itu tetap akarnya adalah ajaran agama kita. Cuman kemarin saya ungkap juga di medsos karena ada jemaah saya yang diskusi lah dikit dengan saya dalam pengajian subuh di satu masjid tentang halal bihalal, karena saya pernah diminta tausiah untuk halal bihalal. Pesertanya campur Pak, orang Islam, non Islam ya. Tahun berapa saya pernah di Lipo Supermall, saya ngisi halal bihalal, campur orangnya. Tahun kemarin saya ngisi lagi alumni pensiunan Bank Bumidaya, udah sepuh-sepuh, campur juga itu, Islam non Islam campur juga, pensiunan semua. Nah, saya kan sekarang nggak ada Bank Bumidaya, sekarang ada jadi Bank Mandiri semuanya. Nah, saya ceramah di hadapan berbagai macam agama. Nah, ini ada hal yang harus hati-hati kita. Karena begini, kalau sudah di kantor, di pabrik, lalu seolah-olah itu hajat bersama. Hajat orang Islam, hajat non-Islam juga. Halal bihalal bareng semua. Nah, ada yang harus diwaspadai. Jangan sampai inisiatif diambil alih oleh non-Islam. Misalnya, panitianya non-Islam. Kita cuman peserta. Apa risikonya? Kalau panitianya non-Islam, namanya non-Islam kan nggak paham hukum Islam, nggak paham akidah, nggak paham syariat, nggak paham akhlak. Lalu diselenggarakan aja, yang penting meriah aja gitu. Karena saya pengalaman di Lipo juga begitu, walaupun panitianya kita orang Islam, dihadirkan artis dari Jakarta, hadirkan juga pembawa acara itu MC-nya juga yang terkenal di TV dan sebagainya. Nah, akhirnya campur baur tuh. Untung saya kasih ceramah, arahkan saya ke cara Islam semua. Ya, walaupun ada resiko sedikit bagi agama lain mungkin kurang nyaman. Ya, jadi karena seolah-olah itu pesta bersama kayak Agustusan gitu. Ya enggak lah, kita luruskan. Jadi prinsipnya, filosofisnya begini. Halal bihalal di kita di Indonesia, kalau buka kamus saya baca tuh di kamus halal itu adalah memaafkan setelah selesai puasa Ramadan. Itu judulnya itu Pak. Itu sudah cukup jelas, sudah definisi itu. Ya. Berarti kita harus jaga apa itu? Memaafkan, oke. Setelah selesai ibadah Ramadan itu tidak bisa dipisahkan. Berarti tidak ada halal bihalal kalau tidak ada lebaran Idul Fitri. Tidak ada Idul Fitri kalau tidak ada Ramadan.
bukan Ramadan kalau tidak puasa. Betul? Jadi halal bihalal itu harus akarnya itu puasa. Akarnya itu ajaran Islam. Jadi jangan yang penting kita senang-senang makan-makan, salam-salaman, joget-joget. Ya, karena ini hampir-hampir Pak. Ini udah lama nih, saya dari masa remaja saya agak sedikit protes itu di kampung saya Pak. Halal bihalal itu biasa di madrasah. Saya waktu itu masih SMP kalau tidak salah. Tiba-tiba panitia minta usul ke Pak Lurah itu supaya halal bihalalnya di lapangan. Akhirnya ditanya tuh oleh kita ini, kenapa di lapangan nggak di madrasah? Biasa kan di madrasah. Mau ada dangdut sama joget-joget, nggak enak kalau di madrasah, gitu katanya. Pak Ustadz suka joget nggak? Itu nggak enak di madrasah. Nah, itu rasa nggak enak itu bahwa kita sudah lepas, ya, sudah lepas dari akhlak Islam, maka ada rasa nggak enak. Sebab kalau masih di atas landasan Islam, nggak ada rasa nggak enak. Kan nurani kita sudah jawab itu. Kalau nggak enak itu tandanya dia itu sudah keluar dari relnya. Rel agama sudah keluar itu. Ini Pak, tahun 60-an lah saya meninggalkan kampung tahun 69. 70 saya ke Bandung ya sekolah. Jadi itu saya masih ingat. Itu dari dulu sudah ada gelagat seperti itu Pak. Nah ini harus dijaga oleh kita di Benteng ini. Jadi saya ulangi, filosofisnya apa itu? Tidak ada halal bihalal kalau tidak ada Idul Fitri. Tidak ada Idul Fitri kalau tidak ada saum Ramadan. Jadi itu satu paket, satu rangkaian. Jangan lepas. Jadi halal bihalal itu adalah satu kegiatan menambah sempurnanya hasil dari pendidikan Ramadan, yaitu dengan Idul Fitri lengkap tuh ibadah tuh, ibadah hati, ibadat badan, ibadat lisan, ibadah harta, zakat fitrah lengkap, plus mohon maaf lahir batin satu sama lain, kan cakep itu Islam. Nah ini karena ini akarnya Islam, jangan serahkan ke bukan orang Islam atau ke orang Islam yang tidak paham Islam. Repot nanti kita akan melenceng keluar dari relnya, jangan. Jadi saya ingin nasihatkan kepada semua kita, karena kadang-kadang panitia, contoh saja ya, ada di Perum nih Pak, di Perum ada semacam kesepakatan antara ketua RW dan ketua masjid Pak, di salah satu RW. Apa kesepakatannya? Isra Mi'raj, Maulid Nabi yang menyelenggarakan masjid, halal bihalal yang menyelenggarakan RW. Nah ini hati-hati ya. Yang RW, ya ada RW begitu Pak. Di Perum ini kesepakatannya begitu antara pengurus masjid dan pengurus RW. Nah agak ngeri-ngeri dikit saya, tapi kawal terus nih. Kalau sudah RW, maaf nih, RW belum tentu Islam selamanya. Bisa saja di Pak RW tapi non Islam ya. Apalagi kalau kegiatan ini diserahkan kepada sembarang orang yang tidak pernah ke masjid, bikin halal bihalal. Padahal bihalal tidak bisa lepas dari unsur Ramadan. Itu masih satu paket itu, nggak bisa dipisahkan dengan ibadat Ramadan. Jadi penyempurna ibadat Ramadan itu. Maka apapun kegiatan halal bihalal tetap harus nuansa Islam, ya, sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Oleh karena itu dikawal, panitianya mesti orang Islam ya. Jangan terlalu toleran kita ini, serahin enggak apa-apa lah, siapa juga boleh ya. Kalau siapa aja boleh, nanti kita nggak bisa kontrol. Serahkan kepada orang yang beriman, berilmu, berakhlak, mengerti seluk-beluk ajaran Islam dengan baik ya. Islam itu ada aturan. Nah, kalau diserahkan ke yang lain, asal rame aja. Yang penting rame, meriah, itu ini gitu. Bukan rame-rame ini menyempurnakan ibadat Ramadan. Sebetulnya kalau saya dalam pandangan saya, kalau kita evaluasi, ada beberapa yang agak meleset dari niat utama. Saya kemarin di grup agak sedikit tulis juga kontroversi Ramadan gitu ya. Jadi ada yang saya juga agak sedikit keberatan.
Ada istilah apa namanya itu, eh, festival Ramadan. Saya agak kurang cocok itu. Festival itu kesannya itu pesta, Pak. Pesta rame-rame. Yang biasa rame-rame itu di Amerika itu, festival itu. Amerika Latin itu festivalnya meriah sekali. Ramadan dipakai festival. Ramadan bulan puasa. Puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, siangnya sholat, malamnya lo festival. Nah ini kalau menurut saya itu kayaknya kurang cocok, Pak. Nanti Bapak di masjid-masjid bikin festival Ramadan. Festival itu kan pesta. Belum, Ramadan bukan pesta, Pak. Pesta itu nanti lebarannya. Lebaran pesta, tapi pesta syar'i, pesta yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, ya. Kalau Ramadan nggak bisa. Tahun berapa saya udah lama ya, tahun 80-an kalau tidak salah. Mungkin saya pernah cerita, tapi mohon maaf saya ceritakan lagi. Saya jalan-jalan ke mana itu, ke di Senayan itu Balai Sidang. Dulu namanya Balai Sidang ya. Sekarang apa namanya? Dulu namanya Balai Sidang Senayan. Convention. Apa namanya? Ya sekarang JCC ya. Dulu namanya Balai Sidang Senayan. Banyak pameran dan sebagainya. Saya masih ingat tuh bulan Ramadan pameran, Pak. Pameran Ramadan. Pamerannya apa? Alat-alat masak. Karena kepentingan lebaran ya. Selain pakaian, buku juga ada, buku-buku. Lalu alat-alat masak. Bahkan canggih-canggih alat masaknya itu. Banyak yang produk baru. Alat masak produk baru. Karena alat masak produk baru, mesti ada demonstrasi cara memakainya. Maka didemonstrasikanlah, ini kompornya, ini pancinya, ini telurnya, ini tepungnya, lalu gini nih jadi didemonstrasikan. Udah demonstrasikan, silahkan cicipin. Bulan puasa dicicipin. Balai Sidang, Pak. Saya datang ke situ. Banyak orang nyicipin. Ini apa-apaan bulan Ramadan ini? Zaman Pak Harto udah lama sih, tahun 90-an kalau tidak salah. Nah contoh ini, salah kaprah. Jadi kiranya Ramadan dengan lebarannya itu hanya dipakai untuk seneng-seneng. Tentu para pebisnis cari untung bisnis, memang bisa saja peluang nih. Peluang memasarkan produk-produk kita nih. Misalnya gitu ya. Tapi Ramadan yang sebenarnya bukan dengan begitu. Ramadan itu bulan dimana kita puasa, mengurangi makan dan sebagainya. Jadi ini saya agak melihat gelagat-gelagat tidak parah sih, cuman kita harus kawal ya, harus kawal jangan melenceng dari tujuan utama, dari mulai Ramadan, Syawal, lalu ada halal bihalal, semua itu harus dalam rangka peningkatan iman dan takwa, jangan kebablasan. Jadi saya mohon maaf karena kebetulan di pengajian pekan lalu ada jadi diskusi sedikit tentang halal bihalal. Bagaimana kalau panitianya non Islam atau non Islam ikut jadi panitia? Saya berpendapat jangan, sebab ini urusan Islam. Ya, halal bihalal urusan Islam. Tapi kan mengundang mereka Pak Ustadz untuk saling maaf-memaafkan boleh? Boleh. Sekedar mengundang, menghormati mereka, maaf-maafin boleh. Tapi jangan berperan dalam penyelenggaraan karena ini adalah bagian dari hari besar Islam. Resikonya dua paling tidak. Satu, kalau mereka ikut-ikutan, mereka bisa mewarnai. Nanti warnanya tidak cocok dengan warna Islam. Satu. Kedua, kalau kita libatkan aktif mereka di situ, nanti kalau Natalan kita diajak supaya aktif juga seperti mereka aktif di halal bihalal. Kan jadi repot lagi. Sudah lama turun fatwa itu, fatwa ulama. Urusan keagamaan cukup oleh penganutnya masing-masing. Hubungan keduniaan boleh lintas agama dan sebagainya, nggak apa-apa. Hubungan keduniaan. Nah, di batas itulah kita harus waspada, harus hati-hati, harus cermat ya. Hubungan keduniaan kita baik dengan siapapun.
Ya, tapi nah, urusan keagamaan hanya urusan kita ya. Jadi ini mohon maaf saya sampaikan sedikit karena ini lagi musimnya di mana-mana. Tapi kayaknya sudah lewat sih. Udah pekan ke-7 sudah nggak ada lagi. Saya beberapa kali kemarin juga diminta tausiah halal bihalal di rumah sakit rumah sakit pinggir laut Kohod itu, dekat Kohod itu apa namanya? Kelurahan apa kecamatan apa namanya? Kelurahan yang dekat pantai Kohod. Apa namanya itu? Nah, saya ngisi di rumah sakit itu. Ternyata itu rumah sakit tadinya orang Katolik punya, dibeli sama dokter Hasim dokter ahli kebidanan yang di Melati itu, orang Aceh, Anwar Hasi. Alhamdulillah beliau itu karena beliau pimpinannya lah ya, dia membeli beberapa rumah sakit yang tadinya punya Katolik Pak, dibeli lalu jadi milik umat Islam, milik kita lah gitu ya. Alhamdulillah beliau tuh jiwa keagamaannya bagus. Nah, saya mulai tahu beliau itu waktu saya punya anak ketiga, baru tiba di Tangerang, hamil istri saya. Kontrolnya ke beliau tuh ke rumah, ke Melati itu Pak, rumah bersalin Melati, Jalan Merdeka ya, di Tangerang itu. Itu kalau kontrol dikumpulin ibu-ibu, dikasih ceramah agama dulu, itu saya seneng itu. Dinasehatin, ibu-ibu sedang hamil begini, banyak berdoa. Waduh, seneng saya. Itu Dokter Anwar Hasi. Udah sepuh, ternyata sekarang pasti lebih sepuh lagi, masih ada walaupun dia sudah sepuh banget. Nah, dari sekarang tuh beliau bagus kiprahnya itu. Beberapa rumah sakit yang kurang maju milik mereka diambil alih sama dia. Saya kemarin ke sana itu ngisi halal bihalal, sedang direnovasi, sedang dibangun, ditambah ruangan dan sebagainya. Saya senang juga. Nah, karena masih ada karyawan yang non Islam, disitulah kita harus pandai-pandai. Di satu sisi halal bihalal adalah hajatan orang Islam. Kalau disebut hajatan ya, orang non Islam diajak sekedar tamu saja, kita menghormati tamu, tapi jangan berperan. Kalau berperan apalagi dominan, saya khawatir melenceng dari akar keislamannya. Jadi saya hanya mengingatkan saja ya, karena tadi tradisi halal bihalal itu kan saya tadi sampaikan kayaknya cuma ada di Indonesia, mungkin di Malaysia, di Brunei ada katanya, di negeri lain tidak ada. Nah, kita harus kawal itu. Nah, sejarahnya mungkin Bapak sering dengar, itu kalau saya baca literatur sih sudah ada dari zaman Mataram, dari Pangeran Mangkunegara I, Pangeran Sambernyawa, itu sudah ada halal bihalal katanya 1725. 100 tahun sebelum Pangeran Diponegoro itu sudah ada halal bihalal, tapi di keraton kumpul pembesar keraton, para punggawan itu setiap habis lebaran dia sungkeman dan sebagainya gitu, makan bareng. Nah itu jadi sudah tradisi lama lah ya. Nah kemudian konon disegarkan kembali oleh Bung Karno atas usul seorang ulama dari Jombang, Kyai Haji Wahab Hasbullah, supaya diselenggarakan di istana. Nah itu tahun 48, 19. Nah dari situlah, karena istana kasih contoh, ya di daerah-daerah ikutin juga. Sampailah saat ini ada halal bihalal ya. Tidak wajib sih ya, cuman kayaknya orang penasaran. Karena belum sempat silaturahim semua, kalau ada halal bihalal kumpul. Jadi orang yang kita belum kunjungi ke rumah-rumah, kalau ada momen halal bihalal pada berdatangan, gampang salamannya gitu. Itu cari praktisnya aja sebetulnya. Jadi secara agama itu bagus. Dalam pandangan saya halal bihalal di mana maknanya adalah saling memaafkan, ini salah satu unsur silaturahim. Silaturahim sendiri bukan sekedar maaf memaafkan. Silaturahim itu kalau diurai panjang, teknisnya panjang, caranya panjang. Tapi saling memaafkan bagian dari bagian di silaturahim. Silaturahim termasuk pokok agama.
Nah ini yang menjadi saya terkagum. Di sini ada ketemu, tapi belum sampai kita. Kalau nggak salah ada hadisnya Pak. Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat ketika Nabi Muhammad baru diangkat jadi nabi. Belum lama diangkat nabi. Ada orang dari kampung namanya Amr bin Abasah datang ke Mekah. Dengar-dengar Nabi Muhammad itu nabi. Ketemu Nabi Muhammad, nanya itu orang, "Ma anta? Kau itu apaan sih? Kau itu apa?" gitu. Apa itu jabatannya apa atau sebagai apa gitu. "Ma anta?" Lalu Rasul jawab, "Ana nabiyun." Saya nabi. Nanya lagi, "Wa man nabiyyu?" Apa sih nabi itu? Jawab lagi, "Arsani Allah." Nabi itu aku diutus oleh Allah. Nanya lagi, "Bi ayyi syai'in arsalna?" Untuk apa kamu diutus oleh Allah? Gitu. Jadi luar biasa nih orangnya. Amr di sini ada, nanti ketemu di sini ya. Sabar, nanti ketemu. Untuk apa kau Muhammad diutus Allah? Nah, ini jawaban yang bagi saya luar biasa, sederhana tapi Islam. Apa? Arsani Allah bisillatil arham wa ayyuwahidallah wa la nusyrika bi syai'an. Aku diutus oleh Allah untuk silaturahim. Coba Pak, Nabi Muhammad baru yang Nabi, ada yang nanya, buat apa kau untuk silaturahim. Jadi kalau ada orang gampang sekali bermusuhan dengan orang lain, itu belum memahami makna Islam. Aku diperintah diturus Allah untuk silaturahim. Satu, tapi tidak satu. Kedua, wa ayyuwahidallah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi waktu itu jawab cuma dua. Karena itu ucapan beliau Rasulullah SAW baru menyatakan sebagai nabi, menjawab pertanyaan orang yang ingin tahu apa itu nabi dan apa Islam. Jadi saya menilai itu kalimat bagian dari pokok agama, silaturahim dan mengesahkan Allah. Nah, jadi kalau gitu silaturahim itu dalam Islam hal yang penting banget gitu. Maka jangan ada di antara kita yang berselisih, ya, yang apa, kalau kita namanya manusia ada kelirunya, jangan berat untuk minta maaf, ya. Maka maafkan itu artinya kita harus merasa salah supaya minta maaf. Lalu toleran ke orang lain supaya memaafkan. Jadi ada dua tuh. Untuk kita minta maaf, untuk orang lain memberi maaf. Minta dan memberi. Nah, itulah inti kebersamaan sesama. Jadi Nabi Muhammad itu menjawabnya seperti itu. Kalau itu jawaban Amr bin Abasah, nanti ketemu lagi kata-kata silaturahim itu ketika Nabi Muhammad ketakutan karena dapat tugas jadi nabi, turun wahyu pertama menggigil beliau, ketakutan. Maka beliau pulang buru-buru minta diselimutin oleh istrinya karena merasa gelisah. Aduh, berat amat ya tugas jadi nabi ya. Takut dia, gemetar dia. Nah, karena takut maka sang istri menghibur. Nah, namanya itulah tugas istri yang baik begitu. Kalau suami lagi ketakutan, lagi gelisah, istri yang menghibur. Kalau istri sedang gelisah, suami yang menghibur gitu Pak Ustadz. Nah, jadi ini Rasul sedang gelisah, istrinya dekat, selimutin. Sambil selimutin, itu Siti Khadijah menghibur. Bukan menghibur nyanyi, joget-joget gitu, bukan. Dengan kata-kata, "Ya Rasul, ya Muhammad," kata suami, kata istri ini ya Bu, Siti Khadijah, "Kau tidak mungkin dikecewakan oleh Allah." Kata Siti Khadijah itu. Kan Nabi Muhammad ngeri nih. Aku dapat tugas jadi nabi. Manusia jahiliyah semua, tukang mabok, macam-macam. Saya suruh membimbing mereka. Ya Allah, beratnya. Pasti menggigil itu. Tapi datanglah istri tercinta diselimuti. Muhammad, pasti Allah tidak akan
mengecewakanmu. Pasti Allah akan menolongmu. Sebab, nah ini, kau orang baik, kau suka silaturahim. Nah ini maka saya ke silaturahim lagi. Kau suka silaturahim, kau suka menolong orang yang butuh pertolongan. Tidak mungkin Allah mengecewakan orang yang berbuat begitu. Nah, mendengar itu tenang tuh. Iya, insya Allah lah kita pikul tugas seberat apapun dari Allah, menyampaikan tenang. Jadi silaturahim disebut berkali-kali Pak dalam sejarah Islam. Satu lagi saya sebut, kira-kira tahun keempat sahabat Rasul itu yang masuk Islam rata-rata orang-orang miskin, orang kecil, orang miskin, banyak yang dianiaya. Kasihan kepada mereka, Rasul perintahkan, kalian mengungsi saja ke Afrika, hijrah ke Afrika, kemana? Ke Habsyi, bawa istrimu ke sana, karena Mekah tidak aman, bahaya, nanti banyak orang yang mati tuh, dianiaya oleh mereka. Udah pergi saja, berangkatlah ke sana, dipimpin oleh Sayyidina Ja'far, kakaknya Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman ikut, putri Rasulullah, istri Sayyidina Utsman ikut. Dah berangkat ke sana, ngungsi. Sampai di sana orang Mekah itu kurang ajar ya. Mestinya kalau udah ngungsi mah biarin aja, dikejar juga. Datang 2 orang dari Mekah ke Habsyi itu, temuin rajanya Najasyi, lapor ke Raja Najasyi, Tuan Raja Najasyi, saya dengar ada orang dari Mekah ke sini ya. Ada, kami lindungin. Wahai Tuan Raja, itu pengacau. Di sana itu bikin kacau dia di Mekah. Jangan dilindungi itu. 2 orang itu orang Mekah itu memprovokasi Raja Najasyi. Akhirnya dipanggil. Oh gitu ya, panggil kalau gitu. Maka sang raja manggil semua rombongan, dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya, kalian yang dari Mekah ini ada informasi nih. Ternyata kalian pengacau di sana ya. Sampai kalian ke sini pengacau. Maka Ja'far lalu menjawab, Tuan Raja, kami ini hidup di kalangan masyarakat jahiliyah. Justru yang kacau masyarakat kami. Ada pembegalan, ada perzinaan, ada perjudian, mabuk-mabuk, macam-macam. Lalu muncul seorang nabi, dan saya pengikutnya, dan kami pengikut nabi itu. Lalu tanya itu raja, nabi itu ngajarin apa? Nah ini dia, nabi itu mengajarkan kami silaturahim. Maka saya ini ngomong silaturahim nih. Itu nabi ngajarin kami silaturahim, nolong orang yang susah. Sebut yang ini. Mendengar itu, kalau gitu benar, kalian benar. Udah kamu tinggal di sini. Ini yang tadi ngaco, pulang. Diusir 2 orang itu. Ini cerita Raja Najasyi. Jadi saya menyebut 3 momen di mana silaturahim disebut di dalam sejarah Islam di awal-awal Nabi Muhammad dakwah. Jadi silaturahim itu mempererat kasih sayang, itu menjadi pokok agama itu. Ya, belum keluar bunyal Islam ala khamsin, rukun Islam ada 5. Itu belum keluar itu. Tapi sejak awal sudah ada mengesahkan Allah hubungan silaturahim. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu masalah pokok. Maka bagaimana hormat, kita hidupkan hubungan yang baik sesama kita. Ya, dalam kebaikan manusia tidak boleh kita putus. Maka dalam kitab ini nanti kita ketemu silaturahim adalah kewajiban. Yang dimaksud kewajiban adalah jika putus wajib sambungkan. Sila itu kan sambung. Jika putus wajib sambungkan. Kalau sudah nyambung wajib dirawat. Jangan sampai silaturahim putus. Kalau putus itu adalah dan ismun kabirun katanya. Dosa besar memutuskan silaturahim. Nah, Bapak Ibu hormat, kira-kira itu ya. Mohon maaf jadi materi masih umum. Maka saya pun mohon bapak-bapak kalau ada yang tidak suka kepada saya, maafin ya, maafin, ikhlaskan. Lalu sesama kita dengan hati terbuka, saling memaafkan, saling nasihat-nasihati dalam kebaikan. Saya kira itu intinya, karena sudah habis waktunya.
Inilah pertemuan pertama di bulan Syawal ba'da Idul Fitri. Jadi ada dua hal yang sampaikan. Pertama, kita sendiri menghidupkan silaturahim termasuk momen halal bihalal. Yang kedua tadi titip itu tolong jaga tradisi halal bihalal tetap harus nuansa Islam dan sesuai dengan ajaran Islam. Jangan dilepas oleh kita ya. Umat Islam lah yang punya pokok. Demikian hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.